السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang kembali memberikan kesempatan kita untuk ruku' dan sujud kepadanya. Dan ketika seorang hamba masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan dan keinginan untuk ruku' dan sujud hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun di permukaan bumi, maka hamba itu telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa dalam kehidupannya. Di tengah banyaknya manusia yang hidup di zaman sekarang yang tidak mau ruku' dan sujud kepada Rabb-nya, dan itu adalah sesombong-sombongnya manusia. Di sisi lain ada juga orang yang ruku' dan sujud kepada Allah, akan tetapi dia masih menyekutukan Allah di dalam peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan engkau menyeru ma'allah bersamaan dengan penyeruan kamu kepada Allah. Fala tad'u ma'allah, jangan engkau menyeru bersertaan dengan engkau menyeru Allah, engkau juga menyeru ahada, seseorang selain Allah. Ini dia kesyirikan yang akan membumi hanguskan seluruh kebaikan, di mana seorang hamba beribadah, patuh dan taat kepada Allah, kemudian dia pun melakukan ibadah yang serupa untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ada suatu kaum yang memiliki pohon yang sangat besar, yang mana kaum tersebut tidak membiarkan seseorang yang lewat di depan pohon tersebut
melainkan harus memberikan suatu persembahan kepada pohon itu. Nabi mengatakan, lalulah dua orang laki-laki dengan kisah yang berbeda. Laki yang pertama ketika melewati pohon itu, kaum tersebut mengatakan, qarrib, lakukan taqarrubmu, sembelih sesuatu, persembahkan sesuatu untuk pohon yang kami muliakan ini. Ia mengatakan, aku tidak memiliki apapun untuk kupersembahkan. Qalu, mereka berkata, qarrib walau dzubaba, persembahkan walau hanya seekor lalat. Lelaki ini berpikir, apalah arti seekor lalat? Maka dia tangkap seekor lalat dan persembahkan untuk pohon tersebut. Fadakhalan nar, orang ini kata Nabi SAW masuk neraka. Kemudian lewat lelaki lainnya, hal yang sama dilakukan oleh kaum. Mereka mengatakan qarrib, lakukan sesuatu, persembahan. Lelaki tersebut mengatakan, aku tidak punya apa-apa untuk persembahkan. Mereka berkata, qarrib walau dzubaba, persembahkan sesuatu untuk pohon yang kami muliakan ini walau engkau hanya mempersembahkan seekor lalat. Ia mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin ghairallah, aku tidak akan memberikan persembahan apapun untuk sesuatu selain Allah. Faqataluh, mereka membunuh lelaki ini. Fadakhal jannah, dia masuk surga. Subhanallah, apa yang membedakan? Hanya seekor lalat, namun persembahan itu adalah ibadah. Dan ini yang terkadang harus ditanamkan oleh kaum muslimin di dalam hati mereka, bahwa persembahan yang sama yang merupakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, manakala diberikan kepada sesuatu selain Allah, maka dia adalah ibadah yang merupakan penyekutuan Allah dengan sesuatu tersebut. Ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin yang tadi kita bacakan. Masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Jadikan seluruh ibadah dan ketaatanmu kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan engkau beribadah kepada selain Allah bersertaan dengan ibadahmu kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa di dalam kehidupan kita keinginan terus untuk ruku' dan sujud kepadanya, dengan harapan Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi waktu kita dengan ruku' dan sujud kepadanya, dan sesuatu yang merupakan ruku' dan sujud yang tidak hanya zahir akan tetapi batin bersertaan dengan zahir itu. Tidak hanya jasad akan tapi bersertaan dengan ruh yang menyertai jasad tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perjalanan kita bersama kitab Ta'dhimul Ilm. Berkata pengarang hafizahullah wa ra'ah, al-ma'qidur rabi', poin yang keempat daripada poin-poin ta'dhimul ilm, memuliakan ilmu. Sarfur himmati fi ila ilmil Qur'ani was sunnah, memfokuskan semangat di dalam ilmu tersebut kepada ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inna kulla ilmin nafi'in, sesungguhnya seluruh ilmu yang bermanfaat, maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka muaranya semuanya menuju kepada perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulum, dan ilmu-ilmu yang lain selain kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Imma khadimun lahuma, boleh jadi ilmu selain itu adalah ilmu yang berkhidmat kepada keduanya. Ilmu yang berkhidmat
kepada Al-Quran dan hadis. Perkataan Allah, Al-Quran, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Selain ilmu Al-Quran dan hadis terbagi dua. Yang pertama, ilmu yang berkhidmat untuk Al-Quran dan hadis, membantu seseorang untuk kepada Al-Quran dan hadis. Dia ilmu yang memang manusia, perkataan manusia, kesimpulan-kesimpulan manusia. Tentu manusia di sini yang kita maksud adalah tentu orang-orang yang berkompeten tentang Al-Quran dan hadis tersebut. Sebagaimana di dalam kehidupan kita di permukaan bumi, seseorang apabila tidak berkompeten berbicara akan dikerdilkan manusia. Maka ketika kita bicara kalamullah, kalam Rasulullah, kemudian kita berbicara ilmu yang berkhidmat kepada kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW, adalah orang yang berkompeten untuk berbicara tentang kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Dalam hal ini maksud kita adalah para ulama dan ahli ilmu. Fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah, maka diambil ilmu tersebut yang dengannya terwujudlah khidmat kepada Al-Quran dan Sunnah. Au ajnabiyyun anhuma, atau ini yang kedua, ilmu itu ajnabi, terpisah daripada Al-Quran dan Sunnah, enggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Fala yadurrul jahlu bihi, ilmu yang seperti ini tidak memberikan mudarat kepada kita manakala kita tidak tahu dan tidak berilmu tentangnya. Sering sekali kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, ilmu yang bermanfaat atau kalimat ilmu secara mutlak yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Sunnah, apakah ilmu itu hanya ilmu agama atau ilmu yang ada di dunia ini secara keseluruhan? Ini dia jawabannya. Seluruh ilmu yang bermanfaat adalah di dalam kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, kita lihat apakah ilmu tersebut untuk mengantarkan kita kepada kalam Allah dan kalam Rasulullah, maka dia adalah sarana menuju Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia merupakan sarana menuju Al-Quran dan Sunnah, kaidahnya adalah lil wasaili hukmul maqasid. Seluruh sarana mendapatkan hukum seperti hukum maksud dan tujuan. Seluruh sarana hukumnya adalah hukum maksud dan tujuan. Tujuan kita Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kita tidak bisa kecuali harus belajar nahwu dan sarf. Tidak bisa tidak. Harus belajar bahasa Arab. Tidak bisa tidak. Belajar kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih yang telah ditetapkan oleh para ahli ilmu, yang memang mereka hidup mereka untuk Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa tidak. Maka semua ini, walau dia adalah perkataan makhluk, ilmu nahwu dan sharaf diletakkan kaidah-kaidahnya di zaman Ali bin Abi Thalib, bukan di zaman Rasul. Ada fa'il, ada isim maf'ul dan semacamnya diletakkan setelah itu. Setelah Rasul kita tercinta SAW, Rasulullah tidak pernah bicara isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, enggak pernah Rasulullah berbicara itu. Walau di dalam perkataan Rasul ada itu. Sehingga kalau dia adalah sarana menuju Al-Quran dan Sunnah, hukum untuk ilmu ini hukum Al-Quran dan Sunnah. Lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah-wasilah mengambil hukum maksud dan tujuan. Dan ini suatu kaidah yang sangat masyhur di kalangan para ahli ilmu, di kalangan para penuntut ilmu. Wasilah
akan mengambil hukum untuk wasilah adalah hukum maksud dan tujuan. Namun keluar kita sedikit, masyaallah muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sesuatu yang jarang dibicarakan, bahwa tidak hanya wasilah yang mengambil hukum maksud. Sarana menuju maksud mengambil atau dia mendapatkan hukum maksud. Tidak hanya itu. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, az-zawaid, tambahan-tambahan maksud mengambil hukum maksud. Tidak hanya sarana menuju maksud dan tujuan yang hukumnya sama, tambahannya pun hukumnya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila salatin aw raha." Barang siapa pergi menuju salat atau pulang dari salat, a'addallahu lahu fil jannati manzilan kullama ghada aw raha. Allah berikan untuknya tempat di surga setiap dia pergi, setiap dia pulang. Yang mana yang sarana menuju salat? Yang mana yang sarana menuju salat? Pergi. Kita bisa salat ke masjid tanpa pergi? Gak bisa. Berarti perginya adalah sarana menuju salat. Dia mendapatkan hukum salat. Fadilah, keutamaan yang luar biasa. Tapi Nabi tidak hanya berbicara itu. Nabi berbicara raha, kembali pulang ke rumah dari salat. Ini apa? Sarana juga? Enggak, ini tambahan. Ini tambahan daripada salat. Sarana mengantarkan kita kepada tujuan dan maksud. Maksud kita adalah salat. Setelah itu ada tambahan, yaitu pulang dari salat. Ternyata pergi salat adalah ibadah, pulang salat adalah ibadah. Az-zawaid. Zawaid, tambahan kebaikan, mendapatkan hukum kebaikan itu. Oleh karena itu lihat bagaimana Rasulullah SAW berbicara tentang pulangnya salat dari lapangan Id. Jadi sesuatu yang sering dikenal oleh kaum muslimin, tambahan, wasilah, sarana. Akan tetapi di dalam kebaikan tidak hanya sarana yang mengantarkan kita kepada maksud, yang kembali tambahan daripada kebaikan itu juga ibadah. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, Maha mulia dan Maha pemurah. Pembicaraan kita bukan itu. Yang membuat kita berbicara tadi adalah ada ilmu-ilmu yang merupakan sarana yang mengantarkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah itu. Semoga bermanfaat. Jadi kembali kita kepada apa yang ingin dikatakan Syekh. Seluruh ilmu yang bermanfaat, kalau antum bertanya apa ilmu manfaat yang dikatakan Al-Quran, apa ilmu manfaat yang dikatakan di dalam hadis, Al-Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna sudah yang diketahui Nabi SAW, tidak ada yang kurang. Berarti seluruh manfaat ada di dalam kesempurnaan itu. Dan seluruh yang sempurna tidak meninggalkan sedikit pun yang bermanfaat yang tidak diajarkan. Kalau tidak, nggak jadi sempurna dia. Karena tidak menyisakan sedikit pun kebaikan dan manfaat kecuali diajarkan, maka agama Islam agama yang sempurna. Dan agama Islam itu pondasinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka penuntut ilmu yang ingin menuntut ilmu, maka penuntut ilmu kalau ingin mengagungkan dan memuliakan ilmu, hal yang harus selalu menjadi titik perhatian mereka adalah kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mewujudkan di tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak punya keinginan di dalam bercampur baurnya mereka bersama kaum muslimin,
kecuali untuk menegakkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan itu ada dalam kehidupan manusia. Kalaulah bukan Allah tabaraka wa taala yang melakukan ini, maka ilmu Rasulullah SAW akan hilang dari zaman yang sudah sangat jauh sekali. Akan tetapi Allah mentakdirkan adanya barisan-barisan umat Islam. Tujuan utama mereka hanya hidup untuk berkhidmat kepada Al-Quran dan berkhidmat kepada Sunnah. Apabila orang lain melihat mereka, tidak ada indikasi lain selain hanya ingin memenangkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Dipantau apapun pembicaraan mereka menuju ke sana. Dipantau seluruh gerak-gerik mereka menuju ke sana. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka yang tadi kita sebut. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menunjukkan arah tujuan yang benar. Ini menunjukkan arah tujuan yang benar. Karena manakala kita melihat dan memperhatikan sebahagian, kita katakanlah kelompok dakwah dan semacamnya, maka kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang intinya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat kelompok ini, apa inti mereka? Pembicaraan mereka apa sebenarnya? Dia dipantau. Oh, kursi ini. Lihat yang ini, apa? Oh, ini keluar aja nih kerjaannya. Keluar aja. Lihat yang ini lagi. Ini apa maksudnya? Oh, ini hati aja. Ketenangan hati enggak lebih dari hati. Ini apa yang ini? Oh, yang ini apa? Iya, yang tadi kursi itu khilafah, bagian daripada khilafah. Kalau ini, wah kalau ini lain lagi. Ini polanya yang penting persahabatan. Dan ada sekelompok kaum muslimin yang ini apa maksud orang? Oh, orang ini hanya untuk Al-Quran dan Sunnah aja hidupnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan itu. Akan menjaga agama Rasulnya SAW dengan orang-orang yang hidupnya hanya untuk kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah seluruh ilmu yang bermanfaat hanya ada di dalam kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah turunkan wahyu kepada Rasulnya untuk memberikan kepada manusia seluruh manfaat. Adapun sesuatu ilmu yang di luar Al-Quran dan Sunnah, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak ada koneksinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ilmu walaupun dia bermanfaat, walau ada manfaatnya. Ingat, pembahasan kita tentang ilmu yang bermanfaat, walau ada manfaatnya, la yadurru jahluh, tidak mudarat kita nggak tahu. Tidak mudarat kita tidak tahu. Pada pertemuan yang lalu sedikit kita singgung bahwa apa mudaratnya kita tidak tahu apa yang ada di Mars. Apa mudaratnya untuk kita? Apa mudaratnya kita tidak tahu bagaimana perjalanan sebatang pohon mengambil makanan dan intisari dari tanah. Bagaimana dia memasukkannya melalui jaringan-jaringan yang ada di batang pohon tersebut. Bagaimana dia mengalirkannya ke dahan. Bagaimana dia menumbuhkannya menjadi selembar daun. Bagaimana kemudian putik bisa tumbuh. Ini ada ilmunya. Akan tetapi semua itu masuk ke dalam konsep la yadurru jahluh. Kalau kita tidak tahu, tidak mudarat. Dan berbeda dengan tidak tahunya manusia tentang wudu. Ini kalau tidak tahu, mudarat. Mudarat yang luar biasa. Berbeda dengan tidak tahunya kita minum tangan kiri nggak boleh.
Minum tangan kiri nggak boleh. Ini ilmu Al-Quran dan Sunnah. Minum tangan kiri nggak boleh. Nggak tahu kita, ini nggak boleh, berbahaya. Ada mudarat. Karena kalau kita tidak tahu, minum tangan kiri nggak boleh, ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka orang akan melakukan itu terus menerus. Dan semakin rajin dia melakukan itu, terus di dalam hidupnya ada maksiat kepada Rabbnya. Dan lakukan ini kepada apapun yang ada perintah dan larangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak tahu, berbahaya. Tidak tahu bahwa siapa yang mahram, siapa yang tidak mahram, siapa yang boleh bersalaman kita dengannya, siapa yang tidak boleh. Siapa yang boleh masuk rumah kita, siapa yang tidak boleh masuk ke rumah kita. Ya, banyak orang sekarang tidak mengerti masalah ini. Sehingga bebas hidup dalam kehidupan yang tidak ada aturan, siapa yang boleh masuk rumah, siapa yang boleh bersalaman, siapa yang tidak boleh bersalaman. Karena kebodohan yang memberikan mudarat. Jadi kalau memang ingin mengagungkan ilmu, agungkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Fa'ila Al-Qur'ani wa Sunnah, fa'ila Al-Qur'ani wa Sunnah yarji'ul ilmu kulluh. Kepada Al-Quran dan Sunnah akan kembali seluruh ilmu. Wa bihima umiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keduanya itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Dan berpegang teguhlah engkau dengan apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim. Engkau berada di atas jalan yang lurus. Apa yang diwahyukan kepada Nabi? Dua. Al-Quran satu, Sunnah satu. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Wahyu berbentuk Al-Quran, kita tahu ini dia. Wahyu yang berbentuk As-Sunnah, ini dia. Hadis-hadis Nabi yang Nabi sampaikan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bertujuan untuk menerangkan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang bertujuan untuk menerangkan Al-Quran. Mensyarah Al-Quran. Menjabarkan makna yang diinginkan Al-Quran. Sehingga Sunnah mensyarah kitabullah azza wa jalla. Wa hal uhiya ila Abil Qasim syai'un siwal Qur'ani wa Sunnah? Adakah sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi kita Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran dan Sunnah? Enggak ada. Enggak ada ilmu lain yang sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran, kalamullah, langsung diwahyukan. Dan wahyu-wahyu lain yang bukan kalamullah, itulah dia wahyu-wahyu As-Sunnah yang Nabi kemudian sampaikan kepada umat melalui pembicaraan beliau, kata-kata beliau. Maka Al-Quran adalah perkataan-perkataan Allah dan Sunnah adalah perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat semuanya ada di situ, nggak keluar dari situ. Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada satu keburukan pun yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka seluruh penuntut ilmu, kalau memang ingin menuntut ilmu, kata pengarang kitab, semangat menuntut ilmu itu
arahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Memahaminya, menghafalkannya, mendakwahkannya, wa man ja'ala ilmahu al-Qur'ana wa sunnah, dan barang siapa yang menjadikan ilmunya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kana muttabi'an ghaira mubtadi'in, dialah orang-orang yang mengikuti dan bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Wa nala minal ilmi awfarahu, dan dia akan mendapatkan ilmu yang paling wafir, yang paling banyak. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada al-ilma, barang siapa yang ingin ilmu, falyusawwiril Qur'an, maka hendaklah dia selalu berhubungan dengan Al-Quran. Barang siapa yang ingin ilmu, maka hendaklah dia selalu terus-menerus menjalin hubungannya dengan Al-Quran. Fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Tidak ada lagi ilmu selain itu. Katakan tadi, ilmu yang kita maksud adalah ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang la yadurru jahlu. Berkata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, wa anna baqil ulumi imma alatun li fahmihima wa hiya dhalatul matlubah. Wa anna baqil ulum, dan sesungguhnya yang lainnya daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada ulum, daripada ilmu-ilmu, imma alatun li fahmihima, boleh jadi dia adalah alat-alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu dia yang kita katakan tadi, berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah. Wahiyya dhalatul matlubah. Kalau itu, maka ini adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang dibutuhkan, yang harus dimiliki oleh seorang muslim, penuntut ilmu, dan harus dia cari. Wa imma aznabiyatun anhuma, atau ilmu yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wahiyya dhalatul maghlubah, dan dia adalah ilmu yang seharusnya dihindari. Ketika seseorang akan memfokuskan penuntutan ilmunya kepada ilmu-ilmu yang hak, maka ilmunya itu harus diarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala Masruq rahimahullah, dan Masruq adalah seorang tabi'in dan murid yang terkenal dari muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami tidak pernah menanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suatu apapun, illa ilmuhu fil Qur'an, melainkan ternyata ilmu tentang pertanyaan kami itu ada di dalam Al-Quran. Illa anna ilmana yaqsuru anhu, hanya saja ilmu kita yang tidak bisa memahaminya. Maksud Masruq Ats-Tsauri, Masruq adalah seorang ulama hebat, bukan sembarangan, bukan penuntut ilmu biasa. Dan ketika dia bertanya kepada para sahabat, tentu pertanyaan-pertanyaan detail, sesuatu pemahaman yang beliau kurang mengerti, dan bertanya, dan pertanyaan seorang yang berilmu pasti pertanyaan-pertanyaan yang detail. Beliau bersaksi bahwa kami tidak bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sesuatu
Melainkan ketika menjawab, selalu sahabat itu menjawabnya pakai Al-Quran. Sehingga apa yang kami tanyakan itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kami butuhkan itu, yang kami tidak mengerti, yang kami tidak paham, itu ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Menunjukkan para sahabat Nabi SAW adalah ulama yang benar-benar mengerti apa maksud kalamullah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah kaum yang benar-benar telah menggali kalamullah Azza wa Jalla, kalam Allah, firman Allah Al-Quran, dengan penggalian yang luar biasa. Dan di sini juga bisa kita ambil manfaat bahwasanya inilah cara yang paling benar. Apapun poin ilmu, kita punya argumentasinya dari Al-Quran. Apapun yang kita sampaikan, kita punya argumentasinya daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin sekarang di zaman kita hidup ini, kaum muslimin yang kita hidup di zaman kita sekarang melakukan ketika kita tanya, ada enggak Al-Quran atau hadis yang memerintahkan? Bingung mereka. Kadang-kadang pertanyaan itu kita berikan kepada mereka, mereka kaget. Emang yang begini butuh Al-Quran dan Sunnah? Iya, butuh Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang bertanya Masruq ahli ilmu. Yang boleh jadi para ulama di zaman kita sekarang ilmunya nggak ada apa-apanya dengan ilmu seorang murid para sahabat. Masruq rahimahullahu taala. Wa yunsabu Ibnu Abbas, dinisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Abbas, sebuah syair radhiyallahu anhuma, annahu kana yunshid. Ibnu Abbas membacakan sebuah syair, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasaru anhu afhamur rijali. Seluruh ilmu ada di dalam Al-Qur'an, akan tetapi sangat pendek untuk Al-Quran itu pemahaman-pemahaman kaum laki-laki. Dan kaum laki-laki kalau disebut masuk kaum wanita. Seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran. Yang berbicara ini Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, habrul ummah, penterjemah Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir bukan ahli tafsir di zaman sekarang, ahli tafsir di zaman sahabat Nabi hidup. Beliau yang mengatakan seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran. Namun yang jadi permasalahan bukanlah itu, yang jadi permasalahan adalah kita yang tidak faham. Pemahaman-pemahaman kaum pendek. Pemahaman-pemahaman kita untuk Al-Quran singkat. Wa ma ahsana qaula Iyad al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Dan alangkah bagusnya perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma'. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ilmu ada pada dua asal. Ada pada dua pondasi. Tidak akan lewat daripada pondasi itu, enggak akan kemana-mana. Ilmu semuanya ada di dua poin itu. Dan tidak ada yang tidak mendapatkan ilmu dari dua pondasi ini illal mudillu 'anil tariqil lahibi, kecuali orang yang sesat dari jalan yang sangat jelas. Ilmul kitab, pertama ilmu tentang kitab, wa ilmul athari lati, dan ilmu tentang athar. Athar adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad usnidat, yang sudah diberikan sanad, an tabi'in an sahibi, dari tabi'in dan dari sahabat. Dan seluruh yang diriwayatkan dari tabi'in dari sahabat adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa a'lal himami fi talabil ilm, semangat yang paling hebat itu adalah semangat orang yang menuntut ilmu. Dari seluruh semangat-semangat manusia yang ada, kata beliau, a'lal himam, keinginan yang paling tinggi fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu. Kembali kita mengatakan ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, talabu ilmil kitabi wa sunnah, menuntut ilmu Al-Quran, Al-Kitab, wa sunnah, Al-Hadith, wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal murad, dan faham tentang Allah dan Rasulnya, itulah dia satu hal yang sama. Memahami keinginan Allah dan keinginan Rasulnya, itulah dia maksud menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ilmu hududil munazzal, dan itu adalah ilmu tentang mengetahui hal-hal yang diterangkan oleh Allah, keterangan-keterangan yang diterangkan oleh Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Kemudian beliau katakan, waqad kana hadza huwa ilmu salaf, dan sungguh inilah dia ilmu salaf, ilmu ulama-ulama terdahulu, hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Thumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa', setelah itu banyak pembicaraan-pembicaraan setelah mereka, namun pembicaraan-pembicaraan tentang ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, fima la yanfa'. Fal ilmu fis salafi akthar, ilmu pada kaum salaf terdahulu lebih banyak, wal kalamu fi man ba'dahum akthar, sementara berbicara saja, ngomong, itu dalam umat-umat yang belakangan itu yang lebih banyak. Qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid, qultu li Ayyub As-Sikhtiyani, aku berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani tabi'in, ulama salaf. Al-ilmu al-yawma akthar am fima taqaddam? Hammad bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, ilmu pada hari lebih banyak atau pada zaman terdahulu? Au fima taqaddam, maksudnya zaman generasi para sahabat. Karena yang berbicara Ayyub As-Sikhtiyani, yang bertanya muridnya, berarti pembicaraan tentang ulama salaf maksudnya siapa? Para sahabat, generasi terdahulu mereka. Qal, berkata Ayyub As-Sikhtiyani, al-kalamul yawma akthar, sekarang orang banyak ngomongnya yang banyak. Wal ilmu fima taqaddama akthar, dan ilmu pada generasi terdahulu lebih banyak. Jadi sekarang banyak ngomongnya saja. Subhanallah, kalau itu yang berkata adalah Ayyub As-Sikhtiyani, membedakan antara zaman mereka dengan zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat mereka menahan lisan mereka kecuali untuk ilmu atau untuk dunia sekedar yang mereka butuhkan. Ini metodenya para sahabat. Mereka tidak ngomong kecuali untuk ilmu, dan mereka tidak ngomong urusan dunia kecuali dunia yang mereka butuhkan. Dan ketika mereka bicara ilmu, mereka selalu memberikan inti-inti ilmu. Manakala kita membaca khutbah-khutbah para sahabat yang dilihat langsung oleh Ayyub As-Sikhtiyani, generasi mereka, kita baca khutbah-khutbah mereka inti-inti saja. Yang kalau kita bicara khutbah itu sekarang, kalau kita pakai khutbah itu dengan khutbah itu kita buat khutbah sekarang, orang nggak ngerti. Maka kata Ayyub As-Sikhtiyani ketika ditanya, beliau mengatakan ilmu di zaman dahulu
jauh lebih banyak. Di zaman sekarang kata Ibnu saat ini ngomongnya yang banyak. Ilmu tidak seperti zaman dahulu. Kalau itu di zaman tabi'in, apa yang akan kita katakan di zaman kita? Apa yang akan kita katakan di zaman kita? Berkata Imam Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Tahawiyah soal sedikit dan banyaknya ilmu ini, beliau berkata, "Falidzalika shara kalamul mutaakhirina katsiran qalilal barakah." Kalamul mutaakhirin adalah kalam yang banyak, ngomong yang sangat banyak, banyak ngomongnya, banyak kalamnya, namun barokahnya sedikit. Bikhilafi kalamil mutaqaddimin, berbeda dengan kalam generasi-generasi terdahulu. Fa innahu qalilun, perkataan mereka sedikit, katsirul barakah, namun berkahnya banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din. Dengannya kita selesaikan poin yang keempat dari poin ini, yaitu ketika kita ingin mengagungkan ilmu dan ingin untuk menuntut ilmu, fokuskan, pusatkan perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ seluruh ilmu ada. Dan hendaklah kita ketika belajar agama tentang Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu selain itu kita lihat berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, mendukung kita untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah atau tidak, mendukung kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Yang tidak, mulai singkirkan. Kita fokus kepada yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang akan mengantarkan kita untuk pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Dengannya kita mengagungkan dan memuliakan ilmu. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita kaum yang senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengagungkan ilmu dalam kehidupan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.